Shalom anak-anakku SMP Citra Kasih, khususnya siswa-siswi yang beragama Kristen. Pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Pada kesempatan sesi Chapel Time ini, kita akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan yang terambil dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 15 sampai 18. Surat 2 Korintus pasal 4 ayat 15 sampai 18. Ya, pada pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai dan memimpin kehidupan kita. Dan hingga pada pagi hari ini tiba saatnya kita mengawali hari ini dengan penuh ucapan syukur dan mengandalkan Tuhan. Sebelum kita lebih lanjut untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dari malam yang telah berlalu hingga pada pagi hari ini. Kami dapat melalui aktivitas kami Tuhan sepanjang malam. Dan pagi ini kami bersiap diri untuk mempersiapkan belajar dan mengajar kami di sekolah. Biarlah Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami pada hari ini, Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dan penyertaan-Mu, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap siswa-siswi yang sedang bersama-sama dengan saya saat ini merenungkan firman-Mu. Engkau memberkati mereka, kiranya firman-Mu Engkau singkapkan di dalam hidup mereka, sehingga kami bukan hanya sebagai perenung firman-Mu saja, tetapi bisa menjadi pelaku-pelaku. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan, pada pagi hari ini Sir menyapa dengan sukacita. Shalom, selamat pagi semuanya. Salam sehat bagi kalian semua. Ya, kita perlu terus berdoa dan bersabar di masa pandemi ini, khususnya kalian yang kembali lagi belajar secara PJJ di rumah. Tetap semangat dan salam sehat dari Sir untuk kalian. Anak-anakku, berkenaan hari ini tanggal 4 Februari 2022. Hari ini adalah Hari Kanker Sedunia. Di mana hari ini banyak gereja-gereja Tuhan berdoa bagi mereka, saudara-saudari kita yang terkena kanker di rumah sakit maupun yang saat ini sedang mengalami perawatan mandiri di rumah. Oleh karena itu, tema firman Tuhan masih berkenaan dengan tema besar kita di bulan Januari, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Untuk tema pada pagi hari ini yang terambil dari surat 2 Korintus pasal 4 ayat 15 sampai 18, temanya bersyukur atas penyertaan Tuhan. Bersyukur atas penyertaan Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan di dalam nats firman Tuhan pada pagi hari ini, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 15 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan.
Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Demikian pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan dan terpujilah bagi kita anak-anak Tuhan yang selalu melakukan kebenaran firman Tuhan itu. Anak-anakku yang terkasih, siswa-siswi SMP Citra Kasih yang beragama Kristen, kita bersyukur karena pagi ini di sesi Chapel Time Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Firman Tuhan sungguh indah bahwa penyertaan Tuhan itu dari hari ke hari. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, satu pertanyaan penting yang perlu kita renungkan bersama-sama adalah, masih adakah di antara kita yang tawar hati di hadapan Tuhan? Bila ada yang masih tawar hati di hadapan Tuhan saat ini, mari anak-anakku, mari kita semakin mengenal bagaimana penyertaan Tuhan itu di dalam hidup kita. Firman Tuhan, iya dan amin. Tuhan berjanji penyertaannya itu dari sehari ke sehari. Kita yang masih sehat, kita yang masih bisa beraktivitas dari hari ke hari, seharusnya kita lebih bersyukur dibandingkan saudara-saudari kita yang saat ini terbaring di rumah sakit, sedang menghadapi tantangan fisik mereka, tantangan jasmani mereka menghadapi kanker. Oleh karena itu anak-anakku, hari ini Bapa mengajak kepada kalian, mari adalah hati bagi kita untuk mengenal Tuhan lebih sungguh. Bagaimana caranya mengenal Tuhan lebih sungguh? Dari semula kita menyadari bahwa apa yang kita lakukan saat ini semuanya karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu milikilah rasa syukur, karena rasa syukur itu menjauhkan kita dari tawar hati. Dan tawar hati membuat kita tidak bisa mengenal Tuhan lebih dalam. Tetapi ketika kita memiliki hati yang bersyukur, maka apapun yang terjadi di dalam hidup kita, baik maupun buruk, kita tetap mengiring Tuhan. Kita tetap menyadari bahwa Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Masakah kita kalah dengan saudara-saudari kita yang saat ini terbaring di rumah sakit menghadapi kanker mereka? Tetapi mereka tetap berjuang mengenal Tuhan. Mereka tetap bersungguh-sungguh mencintai Tuhan dalam hidup mereka. Masakah kita yang normal terlena dengan kenikmatan dunia ini dan tidak berpaut pada firman Tuhan? Oleh karena itu, ini adalah peringatan keras bagi kita semua, baik Bapak yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan maupun kalian yang mendengar. Mari anak-anakku, melalui tema pada pagi hari ini, bersyukur atas penyertaan Tuhan, membuat hidup kita semakin mengenal Tuhan lebih sungguh lagi. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menjadikan kita sebagai anak-anak Tuhan yang selalu takut akan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Dan ingat bahwasanya sebagai anak Tuhan yang benar-benar takut akan Tuhan, mengucap syukur bukan dilihat dari kondisi. Mengucap syukur bukan hanya di saat kamu bahagia, bukan hanya di saat kamu senang, tetapi mengucap syukur di saat kita sedang mengalami pergumulan. Melihatlah saudara-saudari kita, mereka yang terkena kanker. Apakah mereka selalu bersungut-sungut di rumah sakit? Apakah mereka selalu mempertanyakan keberadaan Tuhan di rumah sakit? Tidak anak-anakku. Mereka hadirkan Kristus di dalam setiap penderitaan yang mereka alami. Oleh karena itu mari anak-anakku, kita pun berdoa bagi mereka, saudara-saudari kita yang terkena kanker di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong mereka, menjamah mereka dan memberikan kesembuhan di dalam kehidupan mereka. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, pada pagi hari ini Tuhan kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Engkau berjanji Tuhan dari hari ke hari, penyertaan-Mu sungguh indah di dalam kehidupan kami, sehingga kami tidak tawar hati lagi Tuhan untuk memandang hari esok yang penuh harapan. Dan kami percaya Tuhan, kami yakin bahwa Tuhan selalu hadir di setiap pergumulan dan doa kami. Kami juga teringat dengan saudara-saudara kami Tuhan yang saat ini terbaring di rumah sakit atau dirawat secara mandiri di rumah masing-masing yang mengalami kanker. Ya Tuhan, kiranya pada tanggal 4
Februari ini Tuhan. Kami berdoa bagi mereka, kami melepaskan berkat-Mu bagi mereka. Kiranya kesembuhan dan kenikmatan daripada Tuhan mereka rasakan juga seperti apa yang kami rasakan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kami. Saya berdoa untuk anak-anakku, berkati orang tua mereka, pekerjaan orang tua mereka, kiranya Tuhan buat berhasil. Dan anak-anakku Tuhan di masa pandemi ini, di masa pandemi Omikron ini Tuhan, mereka selalu berada di dalam kondisi yang sehat, sehingga kami bersama-sama bersuka cita menikmati setiap kesehari-hari aktivitas yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan. Inilah kehidupan kami. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami hari ini. Biarlah campur tangan Tuhan selalu melingkupi hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat belajar kembali anak-anakku. Selamat kembali melakukan aktivitas hari ini. Terima kasih sudah mengikuti sesi Chapel Time. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.